Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur berkat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia Allah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas. Kepada yang terhormat Ibu Astuti Mustakin SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saya Abdul Al-Fauzan selaku moderator dalam presentasi kali ini tentang penyebab koperasi sulit berkembang dan solusinya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Emil Fauzan sebagai pemateri pertama, Suci Anggreni pemateri kedua, Indah Mantasari pemateri ketiga, Widya Ayu Astuti pemateri keempat, dan Juina Lestari sebagai pemateri kelima. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Pertama itu penyebab koperasi sulit berkembang. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Banyak kelebihan dari usaha koperasi, tetapi dari kelebihan tersebut banyak kendala yang menghambat tercapainya keuntungan. Koperasi di Indonesia pun mengalami pasang surut. Koperasi dinilai suatu usaha yang sangat potensial dan sangat menguntungkan, sebab di koperasi anggotanya tidak terkait dengan peraturan-peraturan seperti di bank, karena koperasi bersifat kerakyatan dan kekeluargaan. Namun pada kenyataannya koperasi masih sulit berkembang. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab dan solusi yang mungkin dapat diterapkan, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak orang di Indonesia belum sepenuhnya memahami konsep koperasi dan manfaatnya. Kekurangan pemahaman ini dapat menyebabkan kurangnya minat dan partisipasi dalam bentuk serta mengembangkan koperasi. Nah, solusinya yaitu perlu dilakukan upaya penyuluhan dan kampanye yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang koperasi, pendidikan dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip koperasi, manfaatnya, dan tata kelola yang baik harus didorong agar orang-orang dapat mengenali potensi dan keuntungan yang bisa diperoleh melalui koperasi. Saya kembalikan ke moderator. Permasalahan struktural dan administratif. Beberapa masalah struktural administratif seperti regulasi yang kompleks, birokrasi berbelit, kurangnya perlindungan hukum, dan peraturan pajak yang membingungkan bisa menghambat pertumbuhan koperasi. Solusi pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan dan peraturan yang mendukung pengembangan koperasi, upaya penyederhanaan regulasi, pengurangan birokrasi, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai akan membantu mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia. Selain itu, peraturan pajak yang jelas dan tidak membebani akan mendorong koperasi untuk lebih berkontribusi pada perekonomian. Materi selanjutnya, kurangnya modal dan akses pembiayaan. Salah satu kendala utama yang dihadapi koperasi adalah kurangnya modal dan akses ke pembiayaan yang terjangkau. Keterbatasan ini menghambat kemampuan koperasi untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan memberikan layanan lebih baik kepada anggotanya. Solusi: pemerintah dapat mengembangkan kebijakan dan program khusus untuk meningkatkan akses koperasi ke pembiayaan yang terjangkau, seperti penyediaan kredit dengan suku bunga rendah atau subsidi. Selain itu, pelatihan manajemen keuangan dan pengelolaan usaha juga harus diberikan kepada anggota koperasi agar mereka dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif. Kualitas manajemen. Koperasi yang tidak memiliki manajemen yang baik dan profesional akan sulit berkembang. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajemen, termasuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dapat menjadi hambatan dalam mengelola koperasi dengan efektif. Solusi: penting untuk memberikan pelatihan manajemen dan kapasitas kepada anggota dan pengelola koperasi. Peningkatan kualitas manajemen melalui pendidikan, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan akan membantu koperasi untuk mengelola keuangan sumber daya. Baik, selanjutnya kurangnya dukungan kelembagaan. Koperasi yang tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya
menghadapi hambatan dalam mengembangkan usaha mereka. Solusinya melibatkan advokasi dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung koperasi, serta menjalin hubungan yang kuat dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi koperasi. Yang terakhir, kurangnya inovasi dan adaptasi. Koperasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi dapat tertinggal dalam persaingan. Solusinya melibatkan dorongan untuk inovasi dan pengembangan produk atau layanan baru. Koperasi perlu mendorong anggotanya untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terkini dalam industri mereka. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang dipaparkan tadi bisa kita pahami dengan baik. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan yang dihasilkan dari diskusi kami tadi atau diskusi kita tadi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Banyak kelebihan dari usaha koperasi, tetapi dari kelebihan tersebut banyak kendala yang menghambat tercapainya keuntungan, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang koperasi, permasalahan struktural dan administratif, kurangnya modal dan akses pembiayaan, kurangnya kualitas manajemen, kurangnya dukungan kelembagaan, serta kurangnya inovasi dan adaptasi, sehingga para anggota kurang minat untuk berkontribusi lebih pada koperasi. Namun di balik penyebab atau penghambat tersebut, terhadap beberapa solusi yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi penyebab perkembangan koperasi. Demikianlah presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.